Oke. Oke, nomor satu tentang ini ya biasa Pak Deddy Corbuzier ini dalam rangka menaikkan subscriber sama followersnya sama engagementnya, ya dia dengan kehebatan linknya dia bisa mengundang orang-orang untuk untuk ngasih tempat sebenarnya sih dia sih. Tapi Dia ngasih apa ya? tempat, Menurutku tapi dia salah gitu ya. nggak. Dia, Menurutku dia Pak nggak, Deddy juga dia agak percaya kayaknya ya. apa ya? Menurutku motifnya tuh mungkin bukan itu, bukan mau naikin atau mau sensasional sih. Tapi emang dia pengen share di pikirannya dia aja sih, pemahaman dia gitu. Tapi dia Akan juga sama sekali nggak pernah ngebantah tamunya. Jadi itu sebenarnya dia Oh cuma ya. ya itu ngasih lucu tempat sih, lucu tempat sih. ke semua orang. Udah lo ngomong apa aja dengan sudut pandang kamu, aku akan mencoba menggali itu gitu loh. Oh, iya, iya. Nah, sayangnya itu kayaknya nggak cocok sama cara berpikirnya masyarakat ya, Iya, yang informasinya langsung disuapin gitu loh, nggak iya, ada filter sama sekali ya. iya tanpa ada ya tanpa ada statement dari Pak Dedinya dia posisinya apa gitu kan. Ya. Iya ya, Sebagai informan kan gitu kan harusnya. Ada fakta ini. iya, iya. Sisi edukasi dari jurnalisme gitu istilahnya. Apa ya? Ada kan ada Nah hal gitu. dia dan Cuma beda banget tipenya sama kayak yang Mbak Najwa Shihab gitu ya. Kalau dia kan beda, sangat beda. apa ya, maksudnya mencoba untuk klarifikasi, untuk ngetes kritis, coba dilihat dari datanya sisi apa. lain. Datanya apa dan dia terakhir langsung bilang posisinya dia apa gitu. Dia bagusnya Najwa Saya against atau saya dukung gitu. Jelas hitam putihnya. Kalau Pak Deddy ini memang pemilik bersembunyi di antara jurnalisme sama ngobrol-ngobrol sama podcast YouTube gitu. Yes. Sebelum ke tadi aku lupa cerita, sebelum ke ini Bu Siti sama Deddy Corbuzier, kemarin saya lihat lihat IGTV-nya Dr. Tirta. Jadi memang pemerintah ini meng-hire Dr. Tirta buat meng-hire lagi 300 influencer. Dia bilang, ayo influencer selebgram Indonesia, kita harus campaign sesuai narasi pemerintah. Dia bilang seperti itu. Yes. Oh gitu. Ya, dari awal Pak Tirta kan memang yang diundang itu ya, ambasadornya pemerintah untuk iya. untuk campaign bahwa semua tuh harus sesuai sama arahan. Satu sisi bagus sih, satu sisi karena dia kan emang vehicle yang bagus buat bawa pesan itu ke masyarakat kan. Followersnya banyak, dia katanya dokter, terus macam-macam kan. Nah, tapi mungkin di situ dia kurang bisa bebas sih. Aku nilainya gitu. Dia bebas, Iya. dia sangat bebas, tapi dia rada-rada terkontrol sama sekat-sekat. Iya, dia jadi dikontrol sih. Oke. Sekat narasi, ya, gitulah. Terus, udah Oke, balik kita ke Bu bisa Siti sama Pak langsung. Deddy ya. Aku mau share screen sekarang aja ya, kita langsung aja. Mungkin nggak terlalu sebentar ya hal ini kita bahas. Iya, soalnya kita mau ngebahas satu-satu yang Ibu Siti-nya udah omongin ya. Itu juga videonya lumayan lama kan, masalah 30 menit, 29 menit 25. ya. Iya. 29. Itu di mana sih sebenarnya? Dia lagi sakit ya? Di rumah sakit katanya. Dan itu ngobrol deket nggak pakai masker ya? Ya udah, kita mungkin soal teknis ini kita nggak bahas ya. Bentar. Ini suaranya tak hilangin dulu. Nanti ini teman-teman bisa lihat sendiri banget ya, sangat diakses bebas. Deddy Corbuzier, Bu Siti Fadilah gitu aja udah bisa langsung nemu. 25 menit sedikit membahas soal ini ya, Bu Siti itu kenapa ada di situ, kenapa di penjara, secara politis posisinya apa. Terus Bu Siti abis itu beberapa argumen yang nanti kita bahas soal soal corona ini, soal pandemik dulu, gimana soal kritiknya dia ke vaksin elite global vaksin whatever konspirasi apapun itu ya yang dia mungkin nggak langsung nyatain itu tapi tersirat banget. Terus terakhir dia cerita soal aspek hukum sih, kita nggak bakal bahas itu ya, yang perpu ya nggak. Soalnya kita 19 atau apa. Ya, kita nggak tahu sama sekali. Tapi kita mau bahas soal konten isi omongannya dia. Mungkin teman-teman bisa bisa dengerin sendiri. Kita nggak mau nyetel keras-keras di sini. Setuju nggak? Langsung aja ya. Yeah. Kita review ulang soal. Di stop dulu videonya.
Terus review ulang soal apa itu avian flu. Jadi di NEJM kita bisa akses. Nanti semua link ini bakal kita attach kali ya. Bisa kasih linknya di kanal. Di Instagram bisa kita taruh, di YouTube juga bisa ya Mas. Ya harusnya bisa ya. Ya nanti kita atur lah. Ntar di captionnya kita taruh aja link-linknya. Ya betul. Terus jadi banyak banget yang bahas avian flu influenza. Ini H5N1 yang sekitar beberapa tahun outbreak sampai akhirnya hilang tahun 2000 sebelum 2010 ya, 2008 gitu. 2004 ini ya, 2005 report. 2005 itu NEJM report pertama. Kasusnya itu tahun 90-an di Hong Kong pertamanya. Terus bla bla bla. Terus virusnya ini kelas sama kayak corona virus. Dia corona ya, betul ya Mut ya? Dari bentuk di kapsulnya. Terus yang beda adalah isinya ya iyalah ya. Isinya bla bla bla. Ini ada klasternya. Jadi itu nggak nyampe 400 orang di dunia yang terbukti terdiagnosis H5N1. Terus klasternya ada Cina, ada Southeast Asia, ada Indonesia. Kira-kira begitu ya. Gitu aja. Middle East. Flu burung ini berapa lama sih ininya? Beberapa tahun kok. Tapi levelnya belum sampai level pandemi ya? Belum level pandemik. Jadi ini di sini sangat namanya apa nih? diterangin. Level yang fase yang mereka alami namanya apa nih? Si flu burung? Kalau hanya sebatas ini. Apa ya? Aku nggak endemik. Apa Tiara? Epidemi ya Pak Tiara? Iya, epidemi. Di bawahnya pandemik itu epidemi, di bawahnya epidemi itu outbreak. 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 Tapi terus, cuma di Asia ya, nggak sampai ke Eropa sama belum nyampe. Terus ini kan dijelasin soal virusnya, dijelasin soal transmisinya, dijelasin bahwa ini belum nyampe human to human, nggak ada bukti, insufficient data, nggak ada bukti yang bisa dipetik bahwa ada transmisi penularan dari manusia ke manusia. Yang jelas itu dari burung ke manusia, itu aja. Terus epidemiologinya sekitar 380 sekian orang terpapar dan ininya apa namanya? Fatality case-nya itu ini 340 sampai ini ya 2007. Ini ya. Fatality-nya kayak sekitar 60%. Jadi yang 10 orang yang terinfeksi, 6 orang meninggal gitu. Dan severe semua. Nggak ada OTG atau ODP, nggak ada. Semua langsung severe. Ya? Semua langsung severe dan langsung mendekati meninggal gitu. Terus kira-kira kayak gitu ya. Jadi kita bisa cek sih sebenarnya avian flu ini beneran sebuah virus gitu. Kalau menurut Bu Siti Fadila Supari itu ini mungkin ini nggak ada ya. Mungkin kata dia mungkin akal-akalan gitu, mungkin katanya dia. Oh iya Mas, sebentar. Ini kayaknya influenza virus itu beda sama coronavirus ya Mas ya? Beda ya? Oh iya maaf. Beda. Bentuknya aja mirip karena spherical terus ada di luarnya ada protein-proteinnya, tapi itu berbeda virusnya. Jadi kalau COVID itu dari coronavirus kalau misalnya avian influenza A virus itu dari influenza virus. Gitu. Maaf. Jadi beda family sama coronavirus. RNA ya, virus lanjut. RNA juga ya. Iya. Terus ini diagnosisnya juga sama. Dulu pakai PCR, pakai hal yang sama. Ya? Terus pengobatannya itu pakai antivirus. Kalau semua virus memang sama. Semua virus itu harus pakai real time PCR. Untuk diagnosis di setting klinis ya. Tapi untuk riset mungkin beda lagi, sequencing or whatever. Terus pengobatannya itu ini nggak nyampe dapat vaksin. Jadi soalnya nggak ada transmisi itu nggak nyambung. Soalnya nggak nyampe ke level ini kan, pandemik kan. Jadinya pembuatan vaksin yang dipersiapkan itu di stop karena nggak efektif gitu, nggak worth gitu. Nggak sampai tahap itu. Tapi di WHO ini pas itu benar-benar siap-siap bahwa avian influenza ini bakal jadi pandemik gitu. Nah, mereka tuh kenapa siap-siap? Ini dari sisi kita husnuzon dulu ya. Kalau
Mau suzon terserah pikirannya gimana. Jadi kita ini secara saintis mereka sangat share objectivity dari tata laksananya. Jadi di sini kalau digali konspirasinya di mana kita nggak bisa tahu gitu, karena semua objektif dan jelas datanya. Kira-kira gitu ya. Terus ini WHO ini untuk fase pandemik ini dibagi jadi 6. Pre-pandemic, outbreak pre-pandemic ini ya. Fase 1. Ini dari WHO ya? Dari WHO. Mungkin kurang begitu jelas ya gambarnya ini. Ini websitenya WHO. Jadi post-peak fase 5 sampai 6 itu pandemik. Jadi corona ini misalnya di sini sekarang. Dari bulan akhir Februari di sini. Belum peak. Jadi step-stepnya tuh udah jelas. Udah jelas. Jadi penanganan dari WHO, bahwa rekomendasi penanganannya kayak apa gitu tuh di sini ya. Terus yang di Wuhan itu 1 sampai 3 yang terbukti di Wuhan itu fase 4. Jadi udah kebukti bahwa human to human. Semenjak di Wuhan kan, ya nggak Mut? Di Wuhan itu udah sangat terbukti bahwa ada transmisi antar manusia gitu. Jadi itu orang udah siap-siap semua bahwa wah ini nih bisa jadi pandemik gitu. Terus abis itu avian flu ini berhenti di fase 3 karena emang bisa dikontrol 1, 2 karena emang kebukti nggak ada transmisi dari manusia ke manusia. Kontrolnya itu ya, yang limited transmission under statistics. Yes. Ya, jadi kalau misalnya dulu di negara-negara yang ada hewan unggasnya terinfeksi, di-terminate gitu animalnya ya Mas ya. Jadi dibunuh, dibakarin semua gitu kan. Iya, dibakarin semua kita supaya inget ya, mungkin ada yang bisa di source itu film apa? Aruna dan Lidahnya. Aruna dan Lidahnya. Yeah. Itu kalau lihat film itu lucu sih. Jadi itu adalah menggambarkan penanganan di Indonesia itu kayak gimana. Rada-rada carut marutnya itu mau ditampilkan sama sutradara dan pembuat filmnya. Mungkin filmnya kita bagus. Iya, filmnya bagus, yang main cantik. Dian Sastro gitu. Terus apa namanya? Lupa kan sampai ngomong apa. Jadi ini di WHO ini iya, WHO udah fase 3 gitu istilahnya. Belum ke fase 4 atau ke fase pandemik gitu. Jadi di sini ada klaim dari Bu Siti Fadila Supari bahwa dia itu yang salah satu pelopor yang bikin ini stop jadi pandemik gitu. Karena menurut dia pandemik adalah fase di mana adalah permainan politik dan elit global mendapatkan uang katanya. Soalnya kalau pandemik statusnya pandemik itu pasti roda ekonomi itu bisa dikontrol sama kekuatan elit. Kira-kira begitu kalau menurut Bu Siti Fadila Supari. Menurut teman-teman gimana? Nangkapnya gitu nggak? Nangkepnya gitu sih, tapi memang sosok pahlawannya itu kayaknya sama Bu Siti diangkat banget ya, bahwa dirinya dia benar-benar yang men-stop gitu. Yang aku ngerasa kurang adalah, kan kita berhadapan dengan virus biologi, maksudnya virus yang ada dalam natural. Dia jadi nggak boleh melupakan faktor virologi, faktor biologinya, faktor semuanya itu cuma kan? karena politik gitu. Iya. Dia bilang bahwa dia memberhentikan dengan cara politis, memberhentikan pandemik secara politis. Itu kayak falasinya tinggi banget sih. Itu gimana caranya? Tahu? Nanti kita ke sana ya. Terus ini penanganan di Indonesia kayak apa? Di sini di Center of Infectious Disease ini apa namanya? Dan banyak referensi lain. Aku pilih ini. Ya. Jadi kalau di source di Google misalnya itu banyak banget kalau masukin nama Indonesia dan avian flu itu Indonesia jadi spotlight highlightnya dunia karena apa? Karena penanganan di Indonesia terburuk di dunia pas itu gitu. Jadi aku rada. Kalau si TRAP ini berarti dari universitas ya Mas ya? Kalau nggak salah ya, dari universitas, bukan WHO atau bukan CDC atau apa. Ini kayak kumpulan dari disease untuk infection. Ini sampai corona dia juga sering ini kok, sangat update. Juga bikin ya juga. Ya di sini di Indonesia tuh kan ada klaim dari pemerintah sejak awal dari partai partainya Pak mantan Presiden yang mengklaim bahwa penanganannya Pak
Yang sekarang itu lebih buruk. Mereka membanggakan ketuanya bahwa dulu penanganannya sangat baik gitu. Aku nggak ngelihat itu karena emang ini kebetulan aja bisa selesai cepat karena tipikal virusnya itu emang nggak transmisi. Tipikal virusnya itu ya. Transmisi jadi biologi human virusnya ke human itu sendiri gitu. Berarti ya. Yang bikin boleh di-highlight nggak ini Mas? Ini menarik banget ya nih kalimat yang by comparison the CFR, the fatality rate with Indonesian cause. Yes, jadi ini fatality di Indonesia. Di Indonesia itu ada 116 cases, yang mati 94, yang meninggal 94. Itu tuh tinggi banget di dunia ya, sekitar 80%-an gitu. Tapi di dunia itu ternyata 385 case. Yang 100-nya di Indonesia ya. Jadi Indonesia ini terbanyak nyumbang pasien avian flu gitu. Di dunia. Terus nyadar nggak Mas? Pernah nyadar ini nggak Mas Firsa? Enggak kan? Enggak, di media Indonesia mungkin dulu nggak tahu ya. Iya, di media Indonesia pun nggak diangkat bahwa Indonesia menyumbang angka ini. Terbanyak gitu. Terbanyak. Kalau di corona ini Amerika sekarang gitu. Menyumbang angka positif terbanyak gitu. Di Indonesia dulu kayak gitu. Fatality rate-nya global 63%. Tapi kalau di Indonesia dilepas, Indonesia dengan jadinya exclude itu fatality rate-nya turun 10%. Gitu. Dari 63 jadi 53. Jadi 53,2 ya. Yes. Tinggi banget ya, berarti kita ya memang. Iya, jadi itu adalah di sini dibahas. Ini kan review ya. Dibahas bahwa Indonesia ini kenapa bisa fatality rate-nya bisa tinggi itu karena banyak faktor. Faktornya itu kalau kata Bu Siti itu nanti ada ya wawancaranya bahwa kita ini kompleks, luas, populasi banyak, dan fasilitasnya kurang gitu. Emang mungkin betul, tapi itu excuse banget. Nah, di sini sistemnya yang nggak jalan. Itu kan sesuatu yang kita udah tahu dari awal ya Mas ya sebenarnya. Yes. Kalau kayak gitu, kenapa sistemnya nggak dibenerin? Iya, itu. Iya. Premisnya seperti itu. Tapi di sini tuh ada keanehan gitu. Ada gender gap fatality rate, terus abis itu hospital deficit ini mayor faktor ya. Jadi kekurangan fasilitas medis untuk diagnosis dan penanganan isolasi untuk H5N1 ini sangat kurang di Indonesia. Bahkan sama kayak sekarang berarti ya, sama aja. Sama, jadi kita nggak beranjak sih. Jadi kira-kira kayak gitu ya di sini. Terus kita melonjak ke arah ini. Jadi aku ngambil 3 ya dari Nature, Economist yang direfer sama Bu Siti, wawancaranya sama Didi. Dia sempat nyebut artikel ini ya di videonya. Sempat refer ini. Jadi aku cari cuma ini di Economist yang bahas dia. Sama Reuters. Ya. Sama CD Trap juga sih aku. Jadi di sini vibe-nya sama semua bahwa Bu Siti pas itu, setangkepku ya, ini aku mau jelasin bahwa Bu Siti Fadila Supari itu posisinya sebagai istilahnya sebagai petingginya negara-negara berkembang untuk istilahnya bukan ngomporin ya, statement bahwa kita nggak usah ngelaporin genom virusnya ke WHO. Supaya apa? Karena apa? Karena WHO ini jelas-jelas nggak ngasih kejelasan ke negara-negara berkembang dalam posisinya itu untuk nantinya kalau kita jalanin ini dapatnya apa nih? Misalnya kalau produksi vaksinnya kita yang dapat pertama kita nggak nih gitu. Itu nggak jelas, nggak ada kontraknya itu nggak jelas. Makanya dia menahan itu dan mengajak. Jadi beliau ngelihat virus karena datang dari Indonesia itu jadi bagian dari intellectual property Indonesia gitu. Jadi karena kita sudah memberikan virus ke WHO, apa perjanjiannya gitu, timbal balik apa yang mereka akan kasih ke kita, apakah dan dia suspeknya WHO akan tidak akan memprioritaskan negara-negara berkembang ya walaupun virusnya dapat dari mereka. Gitu. Ya, dan asumsinya Bu Situ itu karena ini kalau kita nyerahin, kita negara-negara berkembang yang jadi korban ini nyerahin, nanti bakal ada vaksin gitu. Vaksin itu menurut dia adalah proyek bisnisnya negara-negara maju instead of. Dan
istilahnya konsumennya negara berkembang gitu. Menurut dia begitu. Satu sisi ini bagus banget sih. Ada benernya sih beliau. Bahkan bener banget gitu. Menurutku kalau di posisinya aku sangat membela dia. Tapi dan akhirannya WHO kayak pas itu mungkin belum terintegrasi sama badan lain ya kayak G8 itu macam-macam. Jadi WHO punya framework sendiri buat vaksin. Itu kan 2007 ya. Soalnya nanti kita ngomongin itu ya, CEPI itu yang foundation buat vaksin dunia itu kan baru 2017 kalau nggak salah. Yang katanya Bill Gates bikin itu loh. Nanti kita bahas itu. Jadi sebelum itu emang masih rancu. Dunia ini masih buta pandemi. Kalau sekarang kan yang buta pandemi ya doang. dulu. Tapi sebenarnya permasalahan yang dia omongin ini solusinya adalah G-Safe ya Mas ya. Karena setelah ada G-Safe berarti semua orang bisa dengan transparan nge-submit sequence virus yang sedang bersirkulasi ada gitu. Jadi G-Safe kan waktu itu, makanya G-Safe awalnya dibuatnya khusus untuk influenza karena secara ilmu juga virus influenza adalah salah satu virus yang paling cepat bermutasi dan punya potensi besar untuk membuat outbreak kan gitu. Nah, tapi tambah ke sini coronavirus juga termasuk gitu. Jadi coronavirus juga dimasukin ke G-Safe sequence-nya. Dulu G-Safe udah data portal tuh menyelesaikan masalah. Dulu nggak terintegrasi, jadi WHO punya data portal sendiri. Jadi Indonesia termasuk yang pertama laporin dulu. Jadi aku nggak tahu kenapa Indonesia sekarang mundur gitu. Dari kalau kita tilik G-Safe kita baru laporin sekarang berapa belas gitu mungkin ya. Kan sedangkan dulu kita salah satu yang pertama ya pas G-Safe-nya itu baru dibuat. Kalau corona ini dibandingkan kita sangat mundur ya. Ya nggak? Kondisi saat itu. Dan sepertinya tidak belajar dari kesalahan gitu loh Mas. Karena banyak juga negara yang terkena avian flu, tapi mereka sekarang lumayan unggul. Salah satunya tuh Vietnam gitu. Ya, pas saat ini sama Singapura ya. Vietnam juga unggul. Sama Singapura. Ya, Vietnam unggul. Kalau ditilik pas Haliman 1 2007 itu Vietnam pun kan fatality case-nya rendah gitu. Padahal dia juga terpapar. Nanti mungkin bisa di-search ulang. Tapi di sini ada kritik dari Nature-nya bahwa kenapa Indonesia nggak successful kayak neighbor country gitu, kayak Vietnam gitu, kayak Thailand gitu. Di sini excuse-nya Bu Siti adalah ini. Kita pulaunya banyak. Ya. Terus authority-nya kayak banyak, disparisinya banyak gitu di luar Jawa gitu. Dia kritik juga sih sebenarnya. Ini satu plus minus, tapi ini lebih ke excuse. Dia soalnya pas itu negara pas itu dia udah ke Menkes kan. Terus tapi dia Nature pun mengutip di Scientist bahwa Indonesia still not doing enough. Ini bold statement. Terus ekonomis yang di refer sama Bu Siti, kalau dibaca ini nggak ada kata-kata dia adalah pahlawan gitu. Aku nggak terlalu paham sih. Soalnya di wawancara. Jadi itu sebenarnya sesuatu yang keluar dari dirinya dia sendiri aja sih Mas. Aku nggak ngeliat itu, juga. Self-claim. Self-claim aja. Kalau dari berita atau mungkin dari apa gitu aku nggak nemu sih yang bilang dia pahlawan. Yes. Nah, kita nggak bisa source bahwa klaimnya dia itu dilegitimasi sama media atau salah sama siapapun ya. Mungkin yang bilang dia pahlawannya dia sendiri sih di videonya Pak Deddy dan mungkin sebelumnya di keluarganya mungkin dia bilang gitu. Jadi kritisnya di situ. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Ini vibe-nya sama intinya. Ini juga defending. Jadi spotlight-nya dunia sih pas itu karena Bu Siti berani. Itu emang benar. Jadi negara berkembang pas itu mungkin rada-rada nurut sama WHO, tapi di sini Bu Siti sebagai wakil dari negara berkembang, kita nggak usah nyerah-nyerahin lagi gitu. Karena Bu Siti mau prevent industrialisasi untuk vaksin. Itu menurutku asumsiku begitu. Yaitu tujuannya itu. Tapi sayangnya di Indonesia dia rada buruk ya penanganannya. Ini juga di Sidrap juga dibahas banget. Terus what led a drastic decision? Ini yang mungkin diangkat sama Bu Siti bahwa abis ini tuh
Ya, offended insiden ini tuh bikin perubahan di WHO, tapi bukan yang kayak reformasi gede-gedean, enggak sih. Kayaknya kayak memberhentikan inilah unethical practices. Jadi di situ ada praktek bahwa WHO itu dapetin sampling tapi tanpa acknowledge si ini ya pelapor datanya itu gitu bahwa ikut kontribusi. Jadi ini ada ethical praktis yang dilanggar sama WHO sama CDC. Itu kritisnya dari dunia tuh kayak gitu. Karena Bu Siti berani ngomong gitu, berubah. Jadi WHO lebih objektif, lebih share semuanya. Setelah itu, bagus sih ini ya. Terus ini ada satu bukti bahwa ada satu Australian company itu mulai bikin vaksin pas itu, walaupun nggak lanjut. Jadi dengan datanya Indonesia di WHO, dia kayak bukan nyuri data ya, pakai data yang udah ada untuk inilah istilahnya. Untuk membuat vaksin. Seru sih. Ini ada jurnal, sampai ada jurnalnya macam-macam. Oke, terus lanjut ke gimana sih? Sebelum lanjut, aku tanya ya. Selanjutnya dia. Gimana? Jadi menurut orang awam itu ada beberapa statement Bu Siti yang akhirnya digeneralisasi ke keadaan COVID sekarang, ya kan? Seperti nomor 1 adalah di situ seolah-olah Bu Siti menyamakan bahwa flu burung itu adalah mirip dengan COVID kan? Yes. Tuh. Nah itu secara ilmiah bagaimana jawabannya? Terus nomor 2. Yang dibold banget sama orang-orang itu adalah Bu Siti bilang gini kan, dengan gaya pahlawannya saat itu saya bilang saya menolak kita nggak butuh vaksin gitu loh. Yes. Nah kalimat itu diserap ke masyarakat bahwa ya kita sekarang sebenarnya nggak butuh vaksin gitu. Yes. Buktinya dulu juga enggak gitu ya kan. Terus yang terakhir adalah statement Bu Siti bahwa dia mereformasi cara kerja WHO gitu. Sehingga dia menjadi pahlawan dan dia seolah-olah dia bilang yang ditangkap masyarakat ya, seolah-olah dia dengan cara dia ini dia yang menghentikan wabah ini ya. Wabah waktu itu gitu loh. Ya, Padahal yang poin 3 ini kalau ditablekin data yang tadi barusan terlihat itu nggak nyambung gitu loh. Nah, self-claim. Jadi tidak mereformasi sih dia membantu WHO untuk menjadi transparan, tapi dalam satu berkontribusi tapi dalam satu hal. Dan WHO itu kan kerjanya juga luas banget gitu. Nggak cuman masalah submit sequence DNA aja. Submit sequence DNA itu kan hanya satu hal gitu. Tapi dia balik ke pertanyaan tadi, yang saya takutkan di masyarakat adalah ditelan mentah-mentah bahwa COVID adalah sama dengan flu burung, lalu karena hal itu adalah sama, ya kita nggak usah butuh vaksin. Itu yang cukup kontroversial di masyarakat. Nah, gimana nih? Yang mau jelasin siapa? Muti. Tadi sempat sekilas sih. Jadi gini, virus sama nggak sih virus ini sama? Beda banget. Itu satu, itu emang sama-sama virus. Oke, kita sepakat itu. Dua, tapi ini kita tuh udah di pandemik gitu, di fase pandemik. Kalau ngomongin jadi beda level ya Mas ya, beda level, beda severity sekarang. Iya, sama transmisinya tadi juga beda ya. Transmisinya juga beda ya. Yang bisa bikin corona ini pandemiknya gampang banget dan cepat banget, cuma butuh berapa bulan. Itu kan dulu avian flu berapa tahun kan? Ya, fasenya panjang banget dari 90-an pertama ketemu di Hong Kong sampai Indonesia itu 2003 ada lagi, terus 2005 ada lagi. Ada lagi gitu. Itu panjang banget gitu. Dan transmisinya tetap dari hewan ke manusia. Kalau manusia ke manusia nggak ada bukti. Lah kalau di Wuhan itu udah ada bukti manusia ke manusia gitu. Di Wuhan Desember Januari. Terus yang ngebawa virusnya itu bukan burung atau bukan kelelawar yang terbang-terbang dari Cina ke Indonesia misalnya atau Cina ke Italia, bukan gitu. Tapi manusia yang traveling. Ya itu sangat terbukti kan. Jadi itu udah beda banget. Berarti gitu. Sebenarnya flu burung itu levelnya
di bawah SARS, di bawah MERS, di bawah Ebola ya Mas ya. Karena semua penyakit ini kan sebenarnya penyakit zoonosis. Jadi mulainya dari hewan dulu baru ke manusia. Tapi ini bedanya dia nggak bisa human to human transmission-nya nggak ada. Sedangkan MERS, SARS sama Ebola itu ada human and human transmission. Makanya levelnya ketiga penyakit itu sebenarnya di atas avian flu gitu. Itu udah beda ya, transmisinya udah beda. Jadi kenapa corona sekarang gampang banget transmisi, karena virusnya itu mungkin lebih adaptasi ke manusia ya. Jadi lebih jadinya manusia tuh banyak banget ya tanpa gejala gitu. Jadi dia tuh pengen hidup di manusia aja sebenarnya. Tujuan virus kan gitu ya. Dia pengen mencari host aja yang baik untuk mereka bisa replikasi. Itu tujuannya hidupnya dia kan, itu replikasi doang gitu. Jadi lama-lama mungkin nanti dia bakal beradaptasi lagi, nggak ngasih gejala apapun di manusia gitu. Dan banyak virus kan kayak gitu kan di kita sekarang. Cuma kebetulan jadi aja di dalam tubuh kita tapi nggak memperlihatkan apa-apa gitu. Kayak seperti misalnya HPV ya Mas ya. HPV human papillomavirus yang nyebabin kanker di wanita, kebanyakan kanker serviks, itu juga banyak virus tinggal di badan kita, tapi nggak semua orang bisa akhirnya mendevelop kanker gitu walaupun memiliki virus itu. Setuju. Jadi sebenarnya statementnya Bu Siti bahwa beda banget. Flu burung beda. Itu beda. Terus statementnya Bu Siti bahwa dia bilang vaksin. Flu burung itu nggak butuh vaksin. Itu benar kan? Kalau nggak butuh vaksin, kalau untuk saat itu mungkin benar sih, karena kalau ngelihat dari mortality jumlahnya aja ya Mas, itu kan cuma berapa ratus orang, sedangkan membuat vaksin itu kan butuh puluhan juta dolar, butuh berapa tahun gitu. Nah kemungkinan untuk vaksin dibuat dengan ngelihat fatality rate seperti itu sebenarnya nggak make sense dan nggak worth it gitu. Berbeda dengan COVID sekarang ya, yang menginfeksi jutaan banyak orang dan mortality rate-nya bukan mortality rate, sorry, yang meninggal itu banyak sekali gitu. Apalagi dengan ada human to human transmisi ini membuktikan bahwa vaksin itu lebih diperlukan lagi. Sekarang karena kita pengennya 100% orang nggak boleh mati kan sekarang, immune kan, herd immunity itu harus ada gitu. Jadi semua harus tanpa mortality gitu. Nah, makanya butuh vaksin. Nah, mereka udah mencapai bukan immune tapi transmisinya udah di-cut semua, udah bisa gitu, udah hilang di burung dan mereka nggak bikin mati lagi. Kalau transmisi di-cut pada teknisnya diapain sih? Ayamnya kalau karena itu binatang jadi dibunuh ya Mas ya. Binatangnya itu semua gitu. Kalau misalnya di manusia semuanya yang terlihat menunjukkan sakit atau sudah bertemu dengan